Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Dapur DH. Kali ini Dapur DH akan menampilkan menu atau resep atas permintaan pelanggan atau penyimak channel Dapur DH yang meminta ada nggak resep praktis cara membuat nasi goreng ala Dapur DH. Nah, kali ini Dapur DH akan memenuhi permintaan pelanggan atau penyimak channel Dapur DH ini. Kami akan menampilkan cara membuat nasi goreng praktis ala Dapur DH. Adapun bahan utama dan bumbu dari nasi goreng ala Dapur DH ini adalah semangkok nasi, kemudian ada cabai giling 1 sendok makan, ada 1 potong ayam yang dicincang, bawang putih 3 siung digiling halus, 4 siung bawang merah diiris. Ini minyak sayur saya tambahkan dengan margarin 1 sendok seperti biasa, daun bawang 2 batang diiris, seledri diiris halus, kemudian 1 buah telur untuk diorak-arik ke dalam nasi nanti. Kemudian ada di sini saya memakai Royco untuk bahan kaldunya, dan nanti kita juga akan pakai kecap. Serta di sini saya sudah menyediakan topping sepotong ayam, bawang goreng, telur ceplok, dan irisan tomat. Kalau sahabat Dapur DH ingin lebih banyak toppingnya, silahkan. Tambah sayuran lain silahkan. Nah, sahabat Dapur DH, bagaimana cara pembuatan nasi goreng ala Dapur DH ini? Kita akan simak bersama ya sahabat. Selamat menikmati. DH, wajannya sudah kita panaskan. Kita masukkan minyak sayur dan 1 sendok makan mentega. Oke, kita aduk dulu. Oke sahabat, pertama-tama kita akan menumis bawang merah dulu. Kita tumis bawang merah. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah dicincang. Dan yang sudah dipotong-potong ya sahabat. Di sini ayamnya dipotong besar-besar ini saja. Ayam bisa kita ganti dengan irisan daging, boleh juga. Kemudian kita masukkan cabai merah giling. Kita masukkan bawang putih. Masukkan bawang putih, kita aduk ya sahabat. Terus kita tambahkan irisan daun bawang. Di dalam situasi yang lagi stay at home ini sahabat, apapun bisa kita olah jadi makanan. Yang penting ada hanya di rumah.
Ini nanti akan menjadi nasi goreng yang istimewa. Setelah ini kita biarkan lagi sebentar. Apinya api kecil saja ya. Kita masukkan kaldu atau bubuk roiko tadi. Kira-kira 1 sendok saja. Kalau tidak suka, tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi. Kemudian kecapnya langsung saya masukkan ya sahabat. Kecap saya tumiskan kira-kira 2 sendok makan kecap manis. Sengaja saya tumis kecapnya. Terakhir baru kita masukkan nasi. Kita masukkan nasi, kita aduk. Menambahkan kecap tergantung selera. Kalau ini tadi kurang lebih 2 sendok makan saya masukkan. Kalau sahabat ingin mengurangi boleh sesuai selera kita. Kalau nggak biasa pedas, silahkan tidak memakai kecap. Ini jika nasi ini sudah panas sahabat, kita buat bolong di tengahnya. Kita masukkan telur yang sudah kita persiapkan tadi. Kita aduk, kita tunggu, biarkan telur tadi hancur di dalamnya. Kita aduk nasi goreng ini sampai nanti nasi gorengnya kering. Telur yang kita masak ini nanti akan kering ya sahabat. Kita tunggu beberapa saat ya sahabat. Yuk kita tunggu sebentar ya. Oke sahabat dapur DH, ini nasinya sudah kering, telurnya juga sudah kering yang kita masukkan tadi. Terakhir kita akan memasukkan irisan seledri. Irisan seledri kita masukkan, kita aduk sebentar biar aroma seledrinya kecium. Ada yang nggak suka seledri masuk ke dalam bumbu nasi goreng, itu sesuai selera ya sahabat. Kalau di dapur DH, seledri inilah yang menyatakan ini nasi goreng. Jadi nasi goreng ala dapur DH memakai irisan seledri ya sahabat.
Oke sahabat dapur DH, ini sudah selesai. Kita akan memplating nasi goreng ala dapur DH. Oke sahabat DH, selesai sudah masakan hasil request dari pelanggan atau penyimak channel dapur DH, yaitu nasi goreng ala dapur DH. Inilah sahabat nasi goreng ala dapur DH yang sudah kita plating. Untuk toppingnya terserah sahabat. Ini nasi goreng kita. Baiklah sahabat, untuk selanjutnya ikuti menu-menu atau resep-resep dari dapur DH. Kami akan memenuhi permintaan dari pelanggan atau penyimak channel dapur DH untuk membuatkan resep yang di request. Jangan lupa ya sahabat, tonton, like, dan subscribe channel dapur DH. Terima kasih atas perhatiannya sahabat dapur DH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.